Hello everyone, perkenalkan nama saya Destri Yohana Manurung dengan NIM 232545131045. Di sini saya ingin membahas materi tentang Human Research and Development atau biasa disingkat sebagai HRD. HRD dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dan terencana untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan guna untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Menurut para ahli, Swanson 2001, HRD adalah proses pengembangan keahlian untuk kinerja lebih baik melalui pelatihan dan pendidikan. Menurut N.C. Legan 1989, HRD dapat didefinisikan sebagai kombinasi pelatihan, pengembangan organisasi, dan karir untuk meningkatkan efektivitas individu dan kelompok. Dan menurut Warner dan De Simon 2011, HRD dapat didefinisikan sebagai aktivitas terorganisir yang menghasilkan perubahan perilaku positif dalam diri individu. Adapun tujuan strategis dari HRD adalah untuk meningkatkan kompetensi, mengasah keterampilan teknis dan non-teknis karyawan. Kedua, produktivitas organisasi, mencapai target kinerja yang lebih tinggi dan efisien. Ketiga, kesiapan pemimpin, di mana untuk membangun calon pemimpin masa depan atau succession planning. Keempat, kepuasan kerja, untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Kelima, adaptabilitas, untuk membantu karyawan beradaptasi dengan teknologi dan perubahan pasar. Dan keenam, retensi talenta, untuk mengurangi angka turnover melalui investasi pengembangan diri. Adapun jenis-jenis dari Human Research Development yaitu pelatihan, pendidikan, karir, organisasi, coaching, and e-learning. Yang pertama adalah pelatihan atau biasa disebut dengan training. Definisinya adalah aktivitas pembelajaran terstruktur jangka pendek yang berfokus menutup kesenjangan atau gap antara kompetensi karyawan saat ini dengan standar kinerja yang diharapkan. Metode OJT, simulasi, role play, and kelas formal. Seperti studi kasus pada PT Pertamina, program Safety First, pelatihan intensif, simulasi keadaan darurat, penggunaan APD, dan prosedur kebocoran gas atau minyak. Seluruh karyawan lapangan wajib lulus uji kompetensi setiap tahun. Adapun dampak positifnya yaitu penurunan LTIFR atau lost time injury frequency rate sebesar 30% dalam 2 tahun. Karyawan lebih proaktif melaporkan potensi bahaya atau near miss. Adapun tantangan yang dihadapi adalah biaya logistik simulasi lapangan sangat tinggi, resistensi karyawan senior yang merasa berpengalaman dan menganggap pelatihan berulang sebagai pemborosan, dan evaluasinya adalah blended learning atau teori online dan praktik lapangan, terbukti efektif. Kuncinya, keterlibatan aktif manajemen puncak pada setiap sesi pembukaan. Kedua ada pendidikan atau education, yang dimana didefinisikan sebagai berbeda dengan pelatihan. Pendidikan berfokus pada persiapan tanggung jawab masa depan yang lebih luas, bersifat teoritis, konseptual, dan jangka panjang. Sponsor S2 sampai S3, program eksekutif di universitas terkemuka, atau bersertifikasi profesional tingkat lanjut. Adapun studi kasus seperti Bank Mandiri, program beasiswa masa depan penuh bagi karyawan berprestasi untuk S2 Harvard, Insight atau LSE, bidang manajemen keuangan, digital, banking, leadership, dan syarat untuk kembali bekerja minimal 5 tahun. Dampak positifnya adalah alumni mendapat wawasan global dan jaringan internasional. Banyak dipromosikan ke posisi direksi, membawa inovasi produk keuangan digital yang kompetitif. Tantangannya adalah risiko brain drain. Jika karyawan tidak kembali, biaya investasi sangat besar, bisa mencapai miliaran rupiah per orang meski ada ikatan dinas.
Adapun evaluasinya yaitu ROI, terlihat dari kemampuan bank beradaptasi dengan tren vintage global. Program ini juga menciptakan loyalitas dan kebanggaan karyawan yang tinggi. Ketiga, ada pengembangan karir. Definisi proses seumur hidup di mana individu mengelola jalur pekerjaannya melalui penilaian diri dan perencanaan, meliputi career pathing, succession planning, rotasi jabatan, dan promosi yang menyelaraskan aspirasi karyawan dengan kebutuhan strategis organisasi. Studi kasus yang pertama seperti Unilever Indonesia. Program Manajemen Train atau MT, rotasi lintas fungsi seperti marketing, supply chain, and sales selama 2-3 tahun untuk menciptakan pemimpin generalis yang memahami seluruh aspek bisnis. Dampak positifnya terbentuk pemimpin berekspektatif 360 derajat dengan jaringan internal yang luas. Tingkat retensi lulusan MT sangat tinggi karena merasa dihargai dan dikembangkan. Adapun tantangannya yaitu gangguan operasional saat perpindahan jabatan, departemen yang ditinggalkan, kehilangan sumber daya kunci. Beban kerja mentor dalam membimbing peserta meningkat. Adapun evaluasinya yaitu Pipelen, kepemimpinan yang kuat terbentuk. Kunci keberhasilan yaitu sistem knowledge, manajemen yang lebih baik agar transfer ilmu saat rotasi berjalan lancar. Keempat, ada pengembangan organisasi, yang dimana definisinya yaitu upaya perubahan terencana berskala organisasi untuk meningkatkan efektivitas melalui interferensi yang disengaja pada sistem, budaya, struktur, dan dinamika kelompok menggunakan ilmu perilaku. Adapun studi kasusnya seperti Telkomsel, squad kecil lintas fungsi yang bekerja secara otonom, struktur hierarki kaku diubah menjadi lebih datar dan kolaboratif. Adapun dampak positifnya yaitu time to market, produk baru turun dari 6 bulan menjadi beberapa minggu. Inovasi meningkat karena tim lebih dekat pelanggan, employee engagement naik signifikan. Adapun tantangannya yaitu resistensi budaya kuat dari manajer menengah yang terbiasa komando kontrol, kebingungan peran saat batas antar departemen menjadi kabur. Adapun evaluasinya yaitu bergantung pada komunikasi transparan dari pemimpin puncak dan pelatihan massal prinsip Angel. Survei iklim menunjukkan peningkatan signifikan setelah 18 bulan. Yang kelima adalah coaching dan mentoring. Coaching berfokus pada kinerja spesifik jangka pendek. Coach membantu coach menemukan solusi sendiri melalui pertanyaan powerful, bersifat transaksional, dan task-oriented, bisa menggunakan coach eksternal maupun internal. Mentoring adalah hubungan jangka panjang di mana mentor yang lebih berpengalaman memberikan bimbingan, nasihat, karir, dan dukungan psikososial kepada mentors bersifat relasional dan development oriented. Adapun studi kasusnya seperti Astra International Executive Coaching oleh coach eksternal bersertifikat internasional selama 6-12 bulan, fokus gaya kepemimpinan, manajemen konflik, dan keseimbangan kehidupan kerja. Adapun dampak positifnya yaitu eksekutif melaporkan peningkatan kepercayaan diri, kemampuan delegasi, dan kejelasan visi. Konflik antar divisi menurun, keputusan bisnis lebih refleksi. Adapun evaluasi yaitu feedback 360 derajat sebelum dan sesudah coaching mengukur perubahan perilaku, kepemimpinan yang lebih matang dan stabil terlihat jelas pada kerja organisasi. Yang keenam ada e-learning dan digital learning. Definisi pemanfaatan teknologi elektronik dan digital atau LMS, webinar, video interaktif, microlearning, gamifikasi, VR atau AR untuk menyampaikan pembelajaran yang fleksibel dari segi waktu dan tempat, scalable, dan terukur secara presisi. Adapun studi kasusnya yaitu GoLearn atau Gojek, platform berbasis AI dengan ribuan modul mikro 5-10 menit
Algoritma AI merekomendasikan konten berdasarkan peran, minat, dan gap kompetensi yang teridentifikasi dari evaluasi kinerja karyawan. Dampak positifnya yaitu akses pembelajaran menjadi demokratis, tingkat penyelesaian kursus meningkat, data analitik membantu HRD melihat tren, skill yang paling diminati, hemat biaya, dan venus. Adapun tantangannya yaitu disiplin diri karyawan sangat diuji karena tidak ada pengawasan langsung. Risiko isolasi sosial jika pembelajaran hanya dilakukan secara mandiri. Evaluasinya yaitu gamifikasi atau badge leaderboard meningkatkan motivasi intrinsik, harus dikombinasikan dengan sesi tatap muka untuk topik kompleks yang butuh diskusi mendalam. Adapun fungsi HRD dalam organisasi yang pertama adalah perencanaan atau planning untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menyusun anggaran HRD tahunan, merancang kurikulum dan program pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau implementation untuk menyelenggarakan program pelatihan, mengelola platform learning, koordinasi vendor dan trainer eksternal, dan ketiga ada evaluasi atau evaluation untuk mengukur efektivitas melalui Kirkpatrick, model post-training, assessment, dan analisis ROI program HRD. Adapun manfaat atau benefit dari HRD yaitu untuk organisasi meningkatkan daya saing dan inovasi. Untuk karyawan, manfaatnya yaitu peningkatan kompetensi dan nilai pasar, peluang promosi dan kenaikan gaji, kepuasan kerja dan engagement lebih tinggi, keamanan karir jangka panjang, dan pengembangan diri secara holistik. Benefitnya bagi masyarakat yaitu penciptaan tenaga kerja berkualitas, transfer knowledge dan best practice, kontribusi pembangunan ekonomi sosial nasional, dan pengurangan pengangguran terdidik. Adapun sumber yang saya ambil dari keempat sumber tersebut dapat dilihat pada daftar pustaka berikut. Sekian dari saya. Thank you for watching.